Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita kembali lagi di channel Ishak 45 dan hari ini kita akan bahas soal Bombana darurat SDM. Ngeri kali. Ngeri-ngeri. Lumayan deh. Jadi sekarang saya bersama dengan Bung Ferdi ini dari IMPI Makassar ya. Iya, Mahasiswa Makassar nih. mahasiswa Makassar. Oh, jauh-jauh datang dari Makassar, Pak. Untuk podcast kali ini bahas soal Bombana darurat SDM kawan-kawan. Berhubung ada juga yang kita dapat ini aksi dari lembaga apa itu? FRI. Ya, FRI. Itu yang akan kita bahas kawan-kawan. Baik, sekarang saya sudah bersama Bung Ferdi kawan-kawan dan untuk menjawab keresahan masyarakat saat ini dan keresahan bersama kawan-kawan mahasiswa saat ini soal Bombana darurat SDM kawan-kawan. Ya, ada isu tentang camat yang dilantik jadi kepala desa. Tuh. Iya, betul, Bang. Ini yang kita mau tahu dulu di mana tepatnya itu dan apakah itu melanggar konstitusi, Bu? Oke, jadi kalau saya melihat di beberapa fenomena yang terjadi sebenarnya bertepatan di Kabupaten Bombana, kemudian di Kecamatan Kabaina Selatan. Kabaina Selatan. Ya, di salah satu desa itu ada fenomena yang kemudian sangat berkaitan pada fenomena politik misalnya kan. Kita mendekati pada fenomena pemilihan kepala daerah misalnya. Dan anehnya itu kami dari kalangan mahasiswa kemudian melihat bahwa justru di pelantikan kepala desa ini tidak pada semestinya, karena pada biasanya itu kalau pelantikan desa dia biasanya datang ke Sipute misalnya untuk pelantikan, tapi anehnya ini PJ Bupati Bombana Pak Edi itu kemudian mendatangi pihak yang kemudian calon kepala desa yang kemudian dilantik ini untuk dilantik sebagai kepala desa, dan kemudian yang paling ganjil juga kita lihat bahwa ternyata kepala desa yang dilantik ini juga sementara menjabat sebagai camat di Kabaina Selatan. Nah, itu yang kemudian menjadi kontroversi karena dalam undang-undang juga ditegaskan bahwa misalnya kita lihat di pasal 29 itu nomor 6 tahun 2014 ditegaskan bahwa ada kepala desa itu dilarang untuk kemudian merangkap jabatan misalnya, karena syarat dari kepala desa itu dia tidak boleh ASN. Kalaupun dia ASN, dia harus melepaskan atributnya sebagai ASN untuk kemudian menjabat gitu. Jadi agak kontroversi juga ini Kak persoalan pelantikan itu. Mungkin itu Kak. Jadi ada beberapa poin-poin kontroversial itu. Iya. Dan mungkin kayaknya poin-poin ini akan dibawa oleh beberapa aliansi untuk berdemo. Iya. Kalau ada informasi mungkin kapan atau masih dirahasiakan? Mungkin kalau gerakan teman-teman sekalian itu mungkin akan dibahas di internal organisasi. Tapi yang pasti teman-teman akan merasa bahwa ketika kita membiarkan fenomena seperti ini, itu kemudian melanggengkan yang disebut sebagai pelanggaran konstitusi, karena kita lihat bahwa di SEBKN itu surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara itu kita lihat dari nomor 4 tahun 2019 itu bahwa ASN itu dilarang untuk kemudian camat itu harus ASN dan desa itu tidak boleh ASN. Dan kalaupun misalnya ASN itu mencalonkan sebagai desa, karena kan di dalam syarat pencalonan desa itu semua kalangan bisa menjadi kepala desa, tapi kalau ASN kemudian menjabat sebagai kepala desa, dia harus melepaskan atributnya sebagai ASN, kemudian diberhentikan secara sementara dulu, melepaskan atribut ASN-nya gitu, kemudian menjabat sebagai kepala desa. Mungkin seperti itu. Rentetan kontroversial ini yang kemudian meresahkan sekali. Dan ya, satu yang hal paling aneh kemudian bisa kita ambil tadi, bahwa kenapa nih tiba-tiba Pak PJ ini datang di Kabaina Selatan hanya untuk melantik satu orang. Itu ada apa sih sebenarnya itu? Mungkin ada info-info sedikit yang bisa dikasih tuh. Saya lihat sebenarnya
metode politik yang dipakai oleh politikus kita yang ada di Kabupaten Mombasa. Sebenarnya dia menggunakan politik yang kemudian bersinggungan pada politik kuno ataupun politik yang menurut saya lah klasik, dan itu sangat kentara dibaca oleh kalangan-kalangan yang pengamat politik misalnya kan. Nah, misalnya kita lihat ini pelantikan dia tidak pada umumnya, misalnya pelantikan itu desa itu dia harus mendatangi kabupaten yang berada di kota sebagai pusatnya kabupaten untuk dilantik, misalnya di yang dilakukan oleh bupati dan ataupun PJ misalnya kan. Tapi ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena PJ bupati berserta dengan eselon 1, 2, 3, 4 kemudian itu berdatangan kemudian bersama dengan kepala dinas, bersama dengan dinas-dinas terkait itu datang di menyeberang itu Kak. Itu yang aneh. Berarti kayak ada semacam spesial banget nih orang ini didatangi ini untuk dilantik. Jadi kalau mungkin kalau kita bisa baca, apakah kemudian ini bersinggungan atau masih keterkaitan dengan proses pilbub atau pilkada di bulan 11 nanti itu? Kayaknya. Ya, kalau itu tidak lepas dari pembacaan saya dan kawan-kawan juga persoalan itu Kak. Karena pergantian pemimpin dari yang paling dasar kepala desa misalnya kan, itu akan berkaitan pada proses pemilihan bupati ke depannya 2024 kemudian. Berarti kita bisa tarik sedikit, sorry saya potong, tarik sedikit kesimpulan bahwasanya PJ kali ini mungkin ikut bermain kalau kita lihat nih. Sebenarnya kalau bicara soal itu Kak, saya sebenarnya belum punya kapasitas. Belum, tapi mungkin artinya kita dari kacamata politik kita yang masih awam ini kan, kita hanya bisa mengatakan itu mungkin. Karena rentetan kejanggalan itu bisa kita simpulkan hal demikian. Iya, permainan pemerintah kemudian hari ini itu termasuk dari PJ Bupati Pak Edi Suhermanto, sebenarnya gerakannya itu sudah terbaca dari kalangan-kalangan pengamat politik misalnya Kak, ataupun rentetan mahasiswa yang kemudian belajar terkait dengan politik misalnya. Dan saya lihat bahwa PJ Bupati ini sebenarnya dia saya takut untuk bicara soal itu karena jangan sampai kita dikenakan pasal IT dan sebagainya. Tapi kami sebagai kalangan pemuda atau mahasiswa itu mengindikasi bahwa bisa saja ada keterlibatan PJ Bupati ini dalam kontestasi pilihan bupati ke depannya misalnya. Itu kayak tanda kutip bisa saja. Bisa saja. Nah, kemudian apa responnya si Ferdi ini soal kejadian tersebut gitu? Iya, tentu kami yang kemudian belajar dituntut di kampus, di dunia organisasi dan sebagainya, itu belajar bagaimana belajar tentang terkait dengan idealisme dan bagaimana mempertahankan kita yang hidup di negara demokrasi misalnya. Ya kita harus belajar terkait dengan ketika ada kejanggalan atau pelanggaran konstitusi atau undang-undang yang kita harus melakukan evaluasi. Yang kita harus melakukan evaluasi karena masyarakat sebagai social of control, dia akan mengontrol kekuasaan. Nah, kekuasaan ini sebenarnya sejatinya ketika dipandang dalam kacamata demokrasi, misalnya kita lihat dari John Adams misalnya memandang bahwa demokrasi itu sebenarnya adalah powernya ada di masyarakat. Jadi masyarakat sebagai pilar ataupun mengevaluasi kinerja kepemerintahan. Seharusnya seperti itu, tapi ini terbalik gitu. Ini terbalik, justru sebenarnya pemerintah hari ini sebagai pemegang kekuasaan. Dan kemudian ini saya mau cerita juga Kak, terkait dengan beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu mungkin ada Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian datang bersosialisasi ke desa saya kemarin. Dia sosialisasi terkait dengan undang-undang dia membahas terkait dengan perda yang berkaitan dengan pembakaran hutan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dan baca terkait dengan apa sebenarnya dimaksudkan dengan demokrasi dan sistem perwakilan itu Kak. Jadi aturan itu sebenarnya diperuntukkan untuk masyarakat. Nah, semua ide-ide yang berkaitan pada keputusan ataupun pembuatan perda dan sebagainya itu harus berangkat daripada keresahan masyarakat. Tapi kenapa ada sosialisasi?
Artinya sosialisasi itu memberitahukan bahwa ini masyarakat tidak tahu, makanya harus sosialisasikan. Nah, seharusnya itu tidak perlu ada sosialisasi karena masyarakat semuanya hadir dari masyarakat. Itu seperti itu, Kak. Berarti ada kesalahan berpikir di situ, ada kesalahan tindakan di situ. Itu, makanya itu yang saya sesalkan terkait dengan Dewan Perwakilan kita yang katanya mewakili suara kita, mengamanahkan kita, kemudian kita bayar melalui pajak. Nah, bayangkan ketika misalnya kita berhenti untuk membayar pajak misalnya. Jadi mereka itu, makanya kita bayar mereka, kita tugaskan untuk bagaimana menjalankan apa yang menjadi kebutuhan kita misalnya. Tapi saya baru ngeh juga, betul-betul juga tuh. Kenapa harus ada sosialisasi? Iya, betul. Harusnya kan sosialisasi itu tidak perlu lagi, karena semua aturan berangkat dari masyarakat sendiri gitu. Betul, Kak, itu. Keren sekali itu akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Boleh. Tapi untuk kali ini kita sambung tadi soal kejanggalan perihal ada camat yang dilantik jadi kepala desa, dan ini menjadi keresahan masyarakat dan mahasiswa itu. Nah, tadi disebutkan ada aliansi yang bakalan aksi itu, FRI kan? FRI. Nah, selain FRI apa saja? Sejauh ini, Kak, pembacaan saya itu masih Federasi Rakyat Indonesia atau FRI yang Komite Bombana. Jadi FRI sebenarnya ada di Makassar juga sebagai pusatnya, dan melebarkan saya di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan dan di Kabupaten Bombana, termasuk Kabupaten Bombana juga kan. Ini akan melakukan pelantikan. Kemudian ketika terkait dengan aksi, apa yang menjadi problem terkait dengan rangkap jabatan ASN dengan menjadi kepala desa, itu teman-teman akan mengevaluasi di internal, membahas terkait dengan kapan kita akan melakukan kajian isu, konsolidasi dan sebagainya, supaya kita punya data yang kemudian matang, sehingga kita punya pembelaan dan kita punya argumen yang kuat untuk bagaimana mediasi terhadap pelanggaran di kabupaten nanti atau di PJ Bupati nanti, kan, seperti itu. Terkait waktunya kami belum bisa pastikan, tapi kami pastikan teman-teman di federasi itu akan melakukan aksi. Iya. Itu kemudian dalam kapasitas Anda sebagai mahasiswa kan, nah apa langkah yang akan Anda ambil ke depan agar situasi ini tidak berulang? Gitu. Ya, tentunya harus diberikan pengawasan. Ya, makanya di dalam pamflet kami di FRI itu kemarin itu memerintahkan kepada Dewan Evaluasi dari pusat, dari gubernur, untuk kemudian mengevaluasi kinerja daripada PJ Bupati ini, karena yang memberhentikan dan mengangkat camat itu dan seterusnya pada tingkatan sentralisasi kekuasaan itu adalah rentetannya ada presiden, gubernur, bupati dan camat dan sebagainya. Itu yang kemudian mengangkat dan memberhentikan secara struktural. Dan kenapa kamu kemudian menegaskan pada PJ Bupati ini, kemudian dari kita bantu untuk komunikasi dari pihak gubernur untuk melakukan evaluasi ke PJ Bupati ini, supaya tidak ada lagi hal yang seperti ini gitu, bahwa konstitusi itu tidak boleh kita main-mainkan, hukum undang-undang kemudian berangkat daripada adat dan kebudayaan kita, sehingga ketika kita langgar konstitusi itu, maka kita artinya melanggar diri kita sendiri gitu. Makanya kita harus memberikan efek jera terhadap mereka yang kemudian melanggar daripada konstitusi, seperti itu kira-kira. Nice. Keren sekali. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita kupas kali ini. Pertama kan soal tadi jadwal itu mungkin masih jadi rahasia internal, dan kita juga tidak mau untuk memaksakan itu untuk keluar. Kemudian persoalan yang ingin aksi selain FRI itu mungkin masih dirahasiakan juga. Saya rasa hal-hal semacam ini yang menjadi urgent kali ini, dan jelas masalahnya di bagian itu. Dan menarik sekali tadi soal isu-isu yang Anda angkat, soal anggota DPRD yang kemudian bersosialisasi soal aturan, padahal sebenarnya aturan itu harusnya berangkat dari masyarakat. Saya ingin sekali kupas itu, tapi mungkin di pertemuan selanjutnya. Dan ada tadi juga suara-suara sumbang dari teman-teman soal beasiswa ini. Iya. Itu juga sebenarnya yang saya tunggu tuh. Siapa kira-kira yang bisa mengupas soal itu?
Beberapa di tahun 2023 2022 kemarin itu ada problem terkait dengan beasiswa, Kak. Cocok. Tapi nantilah Ya, ditahan boleh, dulu, boleh, ditahan boleh. dulu. Kebetulan saya juga yang mengadvokasi persoalan itu bersama dengan kawan-kawan aliansi dari Juga. bukan dari organisasi daerah termasuk Kolaka, Kendari dan Makassar. Nice sekali. Itu yang akan kita tunggu kawan-kawan, dan saya rasa pertemuan kali ini karena kita dibatasi banget tuh soal waktu ini. Sorry banget Bung Ferdia. Iya, Kak. Karena yang intinya tadi sudah disampaikan soal masalahnya, kemudian rentetan persoalannya sudah disampaikan tadi oleh Bung Ferdi ini. Dan masih banyak lagi isu-isu yang akan kita angkat di season-season selanjutnya. Jadi pantengin terus tuh. Dan mungkin untuk kalimat terakhir, Bung, biasanya kalau saya podcast itu ada kalimat terakhir dari narasumber. Sedikit, silakan. Oke. Saya teringat dengan kata-kata dari Joseph Schumpeter yang kemudian merumuskan dari teori demokrasi, bahwa sebenarnya kekuatan ataupun power terbesar itu bukan sepenuhnya dipegang daripada pemerintahan ataupun mereka menjabat sebagai aparat-aparat dan sebagainya, tetapi power terbesar dan bisa menggulingkan kekuasaan itu cuma satu, berada pada tangan rakyat ketika kita menganut sistem demokrasi. Seperti itu. Di copy itu kawan-kawan. Jadi itu tadi bisa di crop jadikan. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih telah tiba di sini. Saya rasa itu saja. Oh ya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, Bung ya.